Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis kelayakan beasiswa mahasiswa menggunakan bahasa Python. Kita akan melalui 3 tahapan penting, yaitu pertama, Exploratory Data Analysis atau EDA, untuk memahami karakteristik data mahasiswa. Kedua, pembuatan model machine learning, untuk memprediksi semester mahasiswa berdasarkan data. Dan ketiga, pembangunan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menentukan dan menampilkan siapa saja mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa. Video ini cocok untuk kamu yang sedang belajar data science, machine learning, atau sedang membuat sistem seleksi beasiswa berbasis data. Yuk kita mulai dari EDA. Pertama, kita impor pustaka yang dibutuhkan, seperti Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu, kita buat fungsi load data untuk membaca dataset dari file CSV. Perlu diperhatikan bahwa delimiternya disesuaikan dengan file. Di sini kita menggunakan titik koma. Kita mulai EDA dengan melihat informasi dasar dataset menggunakan titik info dan statistik deskriptif, seperti rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimum maksimum dengan titik describe. Selanjutnya kita lihat distribusi mahasiswa berdasarkan semester. Ini membantu kita memahami apakah data kita seimbang atau ada semester tertentu yang dominan. Dengan box plot ini, kita bisa melihat persebaran nilai IPK di setiap semester, apakah ada outlier atau tidak, dan bagaimana tren nilai IPK antar semester. Kalau kolom penghasilan orang tua tersedia, kita juga bisa lihat bagaimana distribusinya di tiap semester. Ini penting untuk analisis apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap capaian akademik mahasiswa. Terakhir, kita tampilkan heatmap korelasi antar fitur numerik. Dengan ini, kita bisa mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara IPK, penghasilan, atau fitur lainnya terhadap semester. Itulah proses EDA untuk dataset mahasiswa. Dari sini kita mendapatkan banyak insight yang bisa menjadi dasar untuk proses modeling dan visualisasi berikutnya. Yuk, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Pada bagian ini kita akan membahas proses modeling untuk menganalisis kelayakan beasiswa mahasiswa berdasarkan beberapa kriteria, seperti IPK, status ekonomi, dan prestasi. Kita akan menggunakan algoritma random forest dari scikit-learn. Kita mulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan, Pandas untuk membaca data, label encoder untuk mengubah data kategori, dan random forest classifier sebagai model prediksi. Kita juga mengimpor fungsi evaluasi seperti classification report dan accuracy score. Fungsi load dan split digunakan untuk membaca file CSV berisi data beasiswa. Kita juga menampilkan nama kolom dan beberapa baris pertama untuk memastikan data terbaca dengan benar. Kita memverifikasi bahwa kolom IPK ada, lalu membersihkan data yang tidak valid dan mengonversi kolom IPK menjadi tipe numerik. Kemudian, kita melakukan label encoding pada data kategori seperti status ekonomi. Jika kolom prestasi seperti juara lomba dan jumlah sertifikat tersedia, kita tambahkan sebagai fitur. Hal ini memungkinkan model belajar lebih banyak pola dari data yang tersedia. Target atau variabel yang ingin kita prediksi adalah kolom semester. Setelah fitur dan target dipisahkan, kita bagi data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 70-30. Kita membangun model menggunakan algoritma random forest. Model ini cukup kuat untuk kasus klasifikasi dan mudah digunakan. Setelah itu kita latih model dengan data pelatihan. Untuk mengevaluasi model, kita hitung akurasi dan menghasilkan laporan klasifikasi. Ini akan menunjukkan seberapa baik model mampu mengklasifikasikan semester mahasiswa berdasarkan fitur-fitur yang kita sediakan. Langkah selanjutnya, kita akan membangun sebuah dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menganalisis kelayakan beasiswa mahasiswa berdasarkan data akademik dan sosial ekonomi. Pertama-tama, kita setting tampilan dashboard menggunakan stSetPageConfig. Judul besar juga kita tampilkan dengan stTitle agar pengguna tahu tujuan dari aplikasi ini.
Di bagian ini, pengguna bisa mengunggah file data mahasiswa dalam format CSV. Setelah file berhasil di-upload, kita baca datanya dan tampilkan previewnya. Setelah file dibaca, kita tampilkan tabel berisi data mahasiswa agar pengguna bisa melihat apakah datanya sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke tahap EDA. Kita tampilkan grafik distribusi IPK mahasiswa dan juga hubungan antara status ekonomi dengan semester untuk melihat pola awal dari data. Untuk menganalisis data lebih dalam, kita buat model machine learning. Kita gunakan algoritma random forest untuk memprediksi semester mahasiswa berdasarkan fitur seperti IPK, status ekonomi, dan penghasilan orang tua. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk akurasi serta laporan klasifikasi, sehingga kita tahu seberapa baik model bekerja. Berdasarkan data seperti IPK, sertifikat, dan kondisi ekonomi, kita menentukan jenis beasiswa secara otomatis. Setiap jenis beasiswa juga memiliki nilai tunjangan yang ditentukan. Semua hasil kelayakan ditampilkan di tabel. Kita bisa melihat mahasiswa mana saja yang mendapat beasiswa dan jenisnya. Data mahasiswa yang berhak menerima beasiswa bisa diunduh langsung dalam bentuk CSV. Ini memudahkan pihak kampus untuk mencetak atau memproses lebih lanjut. Mahasiswa yang berada di semester 1 atau datanya belum lengkap akan ditampilkan terpisah agar tidak ikut dihitung dalam klasifikasi. Setelah kita selesai menulis kodenya, sekarang saya akan tunjukkan cara menjalankan aplikasi ini menggunakan command prompt. Buka folder tempat kamu menyimpan file EDA, modeling, dan dashboardnya, lalu klik di bagian atas jendela File Explorer, tepat di kolom alamat folder, kemudian ketik CMD dan tekan Enter. Setelah command prompt terbuka, kita tinggal jalankan perintah berikut. Pastikan kamu mengganti nama file .py dengan nama file Python kamu sendiri, lalu tekan Enter. Itu dia cara lengkap untuk menganalisis dan menampilkan kelayakan beasiswa mahasiswa secara otomatis menggunakan Python dan Streamlit. Mulai dari menganalisis data, membangun model, sampai menyajikannya dalam bentuk dashboard interaktif yang bisa digunakan oleh kampus atau instansi pendidikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.